Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Awaludin ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ilahi anta maqsudina wa ridhoka matlubina. A'tini mahabbataka ma'rifatikal haq. Amin. Allahumma summa amin. Inilah rencana Allah. Apa rencana Allah? Saya berdiri di mimbar ini dan saudaraku sedang duduk di bawah mendengarkan tausiah atau nasihat yang layak disebut khutbah. Tetapi setelah ini, apa rencana Allah untuk kita? Itu rahasianya Allah. Satu orang pun makhluk tidak akan bisa menjamin nyawanya keluar masjid ini. Jangankan sampai pulang ke rumah, bahwa sesungguhnya renungan untuk kita bersama. Hari ini kita tinggal di atas buminya Allah. Esok pasti akan berada di bawah buminya. Hari ini kita sholat di belakang imam. Besok pasti kita akan disolatkan di depan imam. Hari ini kita tinggal di rumah yang sangat megah dan mewah. Esok lusa pasti masuk lubang tanah. Dan hari ini kita memakai baju yang cantik dan molek. Esok lusa pasti memakai baju kain kapan yang tidak berjahit. Inilah yang pasti.
Inilah yang pasti. Maka untuk itu Allah masih menyayangi kita semua. Ruh di dalam jasad masih terkurung, berarti ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bersalah, orang yang berdosa dan mengakui akan dosa dan kesalahannya itu sendiri, mulai dia memperbaiki dan bertobat kepada Allah, sangat cinta Allah kepadanya. Dan orang yang sangat dibenci oleh Allah, orang yang pura-pura tidak berdosa dan bersalah, inilah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah. Maka kesempatan oleh Allah kita mempertanggungjawabkan kelahiran kita di bumi ini, karena roh masih bersemayam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 90% ramalan Rasul, fatwa Nabi ketika beliau dahulu kala sudah terjadi. Ciri-ciri kiamat yang akan datang, kata Rasul, 90% sudah ada. Mungkinkah kita lah orangnya yang disebut oleh Rasul akhir zaman, manusia akhir zaman? Maka untuk itu kita akan menanggung resiko yang sangat tidak pernah kita lihat dengan mata dan tidak pernah kita dengar oleh telinga, akan kita dengar hari ini. Semoga Allah selalu membimbing kita, karena sesungguhnya kita insan yang sangat bodoh, insan yang sangat lemah. Tanpa bimbingan dari Allah, kita akan tersesat, terjerumus di jalannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampar atau Tambang, hari ini waktu sholat jam 12:03, dan judul kami ulangi lagi, tanggal 25 November 2022 Masehi bersamaan 1 Jumadul Awal 1444 Hijrah, dengan tema ikhlas dalam beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ikhlas inilah yang sangat berat. Sangat berat dipraktekkan dalam kehidupan. Makanya kata guru-guru kita, yang dikatakan ikhlas itu merupakan suatu kesucian hati, tiada noda, tiada sak, tiada dengki, tiada sombong. Kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini, ikhlas ini, kata guru-guru kita, tergantung kepada hati. Ikhlas. Karena hati adalah penggerak hidup. Hati bagaikan lampu listrik. Tidak akan hidup listrik itu kalau tidak ada PLN. PLN-nya ibarat hati. Yang keluar dari mulut hati. Hati mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Maka dalam ilmu Thariqah Naqsabandiyah, guru-guru kita yang berbicara, hati itu terbagi kepada 4. Rohani, nurani, berkehendak baik. Nurbati, sanubati, berkehendak jahat.
Asal menang nurani sanubari, maka sombong kehidupannya. Ingat, sombong itu adalah setan. Asal menang rohani dengan nurani, malaikat Allah di dalam senyum akhlakul karimah. Ketemu jabat tangan, assalamualaikum, tidak membalikan keadaan wajah. Nanti kita uraikan masalah hati ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam khutbah ini ada titik tolak kepada dalil Al-Qur'an, surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 5. Boleh dicek nanti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dengan nama Allah yang pengasih dan Maha Penyayang. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kemurnian yang dituntut di sini ikhlas. Makanya guru-guru kita ingin ibadah dari rumahnya sudah ikhlas. Mulai berangkat dari rumahnya sudah ikhlas. Salat Jumat ikhlas, berinfak ikhlas, sedekah ikhlas, umrah ikhlas, haji ikhlas, zikir ikhlas. Kalau ada di dalamnya tidak ikhlas, inilah penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di dalam khutbah yang sangat singkat ini ada ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Inti pedoman untuk kita. Yang pertama, ciri-ciri hamba itu ikhlas beribadah, banyak mengisi waktu luang dengan amalan. Waktu yang kosong dia sibuk dengan Allah. Kata guru-guru kita, berkekalan dengan Allah. Kata guru-guru kita, karam dengan Allah. Kata guru-guru kita, menyatu, lebur di dalamnya. Jadi dia memanfaatkan kekosongan waktu. Dia tidak membiarkan waktu lewat. Karena kata orang Arab, al-waktu kasai. Waktu itu ibarat pedang. Lari dengan waktu, putus. Begitulah pedang. Maka waktu tidak dibiarkan berlalu oleh orang-orang yang ikhlas beramal. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, tidak mengingat kebaikannya yang telah lalu, yang telah ia lakukan. Infaknya ke masjid, infaknya anak yatim, infaknya kepada fakir miskin, memberi makan orang sekampung. Dia tidak akan mengingat-ingatnya. Yang berlalu biar berlalu. Kalau masih diingat, masih ada kesombongan, masih ada ujub, masih ada riya dalam qulub. Ini ciri orang-orangnya, tidak mengingat apapun infak sedekahnya, tidak dibaca-bacanya. Renungkan diri kita. Yang ketiga, berani bersedekah, kuat bersedekah meskipun hartanya sedikit. Coba renungkan. Sawit 10 hektar dia tidak punya, kebun karet 5 hektar tidak punya, ruko 4 ruko tidak punya, tetapi setiap waktu, setiap Jumat ada namanya di dinding infak dan sedekah. Coba, ini dia orangnya. Karena dia tahu bahwa infak dan sedekah itu, kata Rasul, tidaklah merugikan dan mengurangi hartamu. Dia tahu hadis itu.
Jangan kamu sangka infak sedekahmu itu mengurangi hartamu, malahan memancing hartamu untuk keluar. Karena dia tahu setiap pagi 2 orang malaikat Allah turun ke bumi setiap salat subuh. Dia berdoa di muka bumi ini. Malaikat yang pertama berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah harta orang-orang itu. Banyakkan hartanya karena dia berinfak kepadamu ya Allah. Jaga hartanya baik-baik. Itu doa malaikat yang pertama. Dan doa malaikat yang kedua Allah turunkan, Ya Rabb, hancur leburkan hartanya, musnahkan hartanya, datangkan api untuk membakarnya, datangkan rampok untuk merampoknya, hilangkan hartanya. Karena dia tidak pernah infak sedekah, sedangkan dia memakan dan memakai harta milikmu ya Allah. Inilah orang yang bakhil, khudud. Jadi dalam khutbah ini tinggal milih. Tiap pagi malaikat berdoa 2 orang. Ingat, doa pertama atau doa kedua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditakutkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sangat panjang kita terjemahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari perkara yang aku takutkan atas kalian ialah syirik kecil. Mahwa syirik kecil? Syirik kecil kata Rasul yang ia takutkan kepada kalian semua. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah syirik kecil itu wahai junjungan kami? Seperti apakah syirik kecil itu? Syahir itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kecil itu adalah riya. Allah. Syirik kecil itu adalah riya. Kalau ada riya di dalam hati kalian ketika membalas amalan-amalan manusia nanti, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar Allah berfirman, pergilah kepada orang-orang, hei orang yang riya, pergi kepada orang-orang yang kamu riakan. Kamu MPO kemarin di dunia, ingin dipuji di dunia, cari orang itu kata Allah, minta kepadanya pembelaan. Saya berlepas diri kata Allah. Allah. Sebuah kisah sahabat yang terkaya Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah wafat, beliaulah dengan istrinya yang merawat istri Nabi yang 9 orang itu atau yang 13. Bahkan sampai hari ini kalau kita buka sejarah, hotel yang megah di Mekah dan Madinah itu dulu adalah hasil dari kebun kurma beliau yang disodahkan kepada inventaris negara sampai hari ini. Coba kekayaan beliau. Maka istri dari seorang sahabat yang soleha di saat itu, dia tahu manfaat air. Dia buatlah air dari Mekah ke Madinah, maksudnya tali air, tempat air, di mana tempat-tempat yang sunyi ada keran air, di mana tempat-tempat yang tidak ada air sudah ada sumur air. Maka saat beliau hidup tidak ada satu umat pun di saat itu kekurangan air. Dengan suatu cerita dari seorang ulama, wafatlah ibunda dari istri dari Abdurrahman bin Auf. Bermimpi melihat beliau duduk di kursi singgasana yang empuk dan dalam istana yang sangat megah, tetapi wajahnya sedih. Ketika ditanya oleh seorang alim di negeri itu, ada apa Umi? Tempat Umi sudah begitu indah, tetapi kenapa Umi sedih? Dia menjawab, seluruh tali-tali air yang saya buat dulu kosong melompong, satu pun ibadahnya tidak sampai kepada aku. Kenapa begitu Umi? Karena kalian di dunia dulu
terlalu membangga-banggakan saya, terlalu memuji-muji saya, maka di hati saya ada terasa sedikit merasa tinggi hati. Coba, bukan dia yang bercerita, orang yang memujinya, tetapi ada sedikit rasa gembira, rasa di hatinya dia yang membuat kosong infak sedekahnya. Jangankan kita yang berbicara. Jadi tempat yang megah ini ada apa ini Umum? Ini 2 rakaat tengah malam yang saya lakukan. Kalau bisa pesan saya katanya, tahajud jangan sampai Anda lupakan. Karena tahajud komunikasi langsung dengan Allah, telepon khusus dengan Allah, tidak ada ria-rianya. Bahkan kita tahajud, anak istri tidak tahu, tetangga tidak tahu. Makanya amal satu-satunya di dunia ini yang dianggap ikhlas, tahajud. Jangan pernah ditinggalkan tahajud. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ciri-ciri yang keempat. Nyaman tinggal di rumah kecil. Senang juga hatinya tinggal di rumah kecil dan sempit. Sedikit pun tidak ada mengeluh. Coba renungkan. Dia tinggal di tempat yang sederhana, tidak tenang. Orang-orang tinggal di rumah yang mewah, rumah bertingkat, duit berlipat, istri 4, motor 4, tapi sudah merasakan neraka di dalam rumahnya. Belum masuk neraka yang sebenarnya, karena sudah merasakan neraka yang sesungguhnya. Kenapa ini terjadi? Jauh dari Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir, ketika dipuji orang-orang ciri orang ikhlas tadi, ketika dia dipuji oleh umat, oleh manusia, atau dihina, sikapnya biasa-biasa saja, malah dia tersenyum. Ketika dipuji, ketika dihina, sedikit pun di hatinya tidak mudah melawan, mengotot dan dendam. Inilah kata Rasulullah dan guru-guru kita, ciri-ciri orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sangat singkat, untuk itu kesimpulan, riya ialah, dipahami, riya ialah ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia. Ingat itu. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat. Habis semua amal ibadah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Penyakit dia sama dengan syirik sawir, syirik kecil. Yang kedua, perusak ibadah atau amaliyah, kata Rasul, sum'ah adalah amal yang dilakukan dalam rangka agar didengar oleh orang. Jadi agar didengar oleh orang lain, misalnya suaranya bagus, dia ganteng, dia hebat segala-galanya. Yang terakhir, ujub adalah ujub teman ria, sahabat karibnya ria, yaitu perasaan bangga di dalam diri sendiri atas kemampuan yang ia miliki secara berlebih-lebihan. Nah, coba ini, yang bangga inyo, inyo tuh, yang hebat inyo, yang ngancak inyo, yang kaya inyo. Allahu Akbar. Inilah, jauhilah sifat ini, karena setinggi apapun, sebanyak apapun amal ibadah, 0. Inilah kata Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Tahukah kalian sahabatku, orang-orang yang bangkrut, orang yang rugi Rasul? Bukan. Orang yang rampuk hartanya? Bukan. Orang-orang yang bangkrut itu anak-anakku semua, sahabatku kata Rasulullah. Orang yang bangkit nanti di yaumil mahsyar membawa segudang amal ibadah, banyak amal ibadahnya, habis semuanya satu karena aib menceritakan orang lain.
yang kedua ria, yang ketiga sombong, ujub dan sama. Maka habis semua harta tadi membayar hutang. Inilah orang yang mampu. Demikian khutbah yang singkat. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Fa'sabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.